Namaku Laras, dan dulu duniaku adalah tempat paling nyaman yang bisa kubayangkan. Aku tinggal di sebuah rumah kecil dengan halaman belakang yang luas di sudut kota yang tenang. Udara di sana selalu terasa bersih dan pagi hari selalu disambut kicauan burung yang merdu. Aku punya pekerjaan yang ku mencintai sebagai pustakawati di perpustakaan kota. Tempat aku bisa dikelilingi oleh ribuan cerita menarik setiap hari. Hidupku sederhana, tapi penuh kehangatan. Aku punya dua sahabat dekat, Tari dan Rio, yang selalu siap mendengarkan celotehanku tentang buku-buku baru atau petualangan kecilku di akhir pekan. Kami sering menghabiskan sore di kafe langganan, tertawa sampai perut sakit membahas hal-hal konyol, atau sekadar berbagi mimpi dan harapan. Aku juga punya kebiasaan unik, menanam bunga di taman belakang. Berbagai jenis bunga mawar, melati, dan kamboja tumbuh subur di sana. Wangi mereka mengisi setiap sudut rumah, seolah-olah mengusir segala kesedihan. Suatu hari, aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Bukan di buku, bukan di kafe, melainkan di balik semak rimbun di pojok halaman belakang. Sebuah kotak kayu tua yang terlihat sudah lama tak tersentuh, tertutup rapat oleh lumut dan dedaunan kering. Jantungku berdebar pelan, antara rasa penasaran dan sedikit kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu bahwa penemuan kecil itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah seluruh hidupku. Mengubah duniaku yang damai menjadi sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku tak tahu kalau tak lama lagi aku akan menghadapi sebuah pilihan yang teramat berat. Pilihan yang akan menyeretku ke dalam sebuah janji kuno yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, aku meraih kotak kayu tua itu. Debu dan dedaunan kering berjatuhan saat aku mengangkatnya, meninggalkan jejak tanah di telapak tanganku. Kotak itu terasa dingin, seolah menyimpan hawa lembab dari masa lalu. Aku membersihkannya perlahan, menyingkirkan lumut yang melekat erat. Terlihat ukiran-ukiran aneh, menyerupai simbol-simbol kuno yang belum pernah kulihat. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah ukiran kucing hitam dengan mata menyala, terpahat jelas di bagian atas tutupnya. Perasaan tak nyaman mulai merayapiku, namun rasa penasaran jauh lebih besar. Aku membawa kotak itu masuk ke dalam rumah, menaruhnya di meja ruang tamu. Tari dan Rio datang berkunjung tak lama kemudian, dan mata mereka langsung tertuju pada kotak misterius itu. "Apa ini, Laras?" "Kotak harta karun," tanya Rio bercanda, mencoba mengangkatnya, namun urung karena kotak itu terlalu berat. "Aku menemukannya di belakang rumah, di bawah semak-semak. Entah milik siapa," jawabku masih sibuk mengamati ukiran di permukaannya. Tari yang biasanya lebih rasional justru terlihat sedikit tegang. "Aku pernah mendengar cerita tentang kotak-kotak tua yang ditemukan begitu saja. Katanya mereka seringkali membawa sesuatu dari masa lalu yang sebaiknya tak usah diusik." Aku tertawa kecil, mencoba menghilangkan suasana aneh yang mulai menyelimuti kami. "Ah, kalian ini cuma kotak biasa, mungkin isinya perhiasan nenek-nenek zaman dulu." Namun ketika aku mencoba membukanya, tutupnya terkunci rapat. Tidak ada lubang kunci, tidak ada celah untuk menyelipkan jari. Seolah kotak itu menolak untuk dibuka oleh siapapun. Kami bergantian mencoba, mengerahkan tenaga, bahkan Rio mencoba berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Kotak itu tak bergerak sedikit pun. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, jemariku menyentuh ukiran kucing hitam itu. Tiba-tiba, ada getaran halus dan sebuah celah kecil muncul di samping ukiran. Jantungku berdegup kencang. Ini bukan kotak biasa. Dan aku tahu, entah mengapa, membukanya adalah sesuatu yang tak bisa aku hindari. Dengan perlahan, aku menggeser celah kecil di samping ukiran kucing hitam itu. Sebuah bunyi klik pelan terdengar, dan tutup kotak terangkat dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membantunya. Udara dingin yang lebih pekat langsung menyergap, dan kami bertiga refleks mundur selangkah. Di dalam kotak,
Bukan perhiasan atau benda berharga yang kutemukan, melainkan selembar perkamen tua yang menguning tergulung rapi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mengambil perkamen itu dengan hati-hati. Permukaannya terasa kasar, dan aroma tanah basah bercampur aroma aneh yang belum pernah kucium sebelumnya menyeruak. Dengan tangan gemetar, aku membuka gulungan itu. Tulisan tangan yang rapi, namun tampak kuno, memenuhi lembaran itu. Tari dan Dio mendekat, mata mereka terpaku pada tulisan misterius tersebut. Ini bukan bahasa yang umum. Gumam Tari, matanya menyipit mencoba membaca. Tapi aku bisa merasakan aura aneh dari tulisan ini. Aku mulai mengejak kata-kata itu perlahan, seolah ada suara lain yang membisikinya di telingaku. Baris pertama berbunyi, "Wahai penjaga yang terpilih, janji kuno menantimu." Lalu ada nama, Siska. Siapa itu? Rio tiba-tiba menunjuk ke bagian bawah perkamen. "Lihat Laras, ada gambar di sini. Mirip dengan kucing hitam ditutup kotak itu." Benar saja. Di bagian bawah perkamen, terlukis seekor kucing hitam dengan mata yang sama menyala seperti ukiran di kotak. Di bawah gambar itu, ada instruksi singkat yang membuat nafasku tertahan. Kuburlah pelayan setia ini di bawah pohon angker saat rembulan purnama memudar, agar kutukan terangkat dan kedamaian kembali bersemayam. Aku mendongak, menatap Tari dan Rio. Ekspresi terkejut dan ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Pelayan setia, kucing hitam, pohon angker. Semua terasa seperti bagian dari mimpi buruk yang baru saja dimulai. Kami bertiga saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja kami baca. Ini bukan lagi sekadar penemuan kotak tua. Ini adalah panggilan yang mendalam, sebuah permintaan yang mengerikan dari masa lalu. Aku merasakan hawa dingin menusuk tulang, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena firasat buluk yang tiba-tiba menguasai diriku. Kami terdiam lama, masing-masing dengan pikiran yang berkecamuk. Rio, yang biasanya paling berani, tampak pucat. Tari memegang tanganku erat, seolah mencari kepastian bahwa semua ini hanyalah lelucon yang buruk. Tapi tidak ada yang lucu dari perkamen kuno itu. Ini tidak nyata kan? Tanya Tari, suaranya bergetar. Kucing hitam menguburnya di bawah pohon angker? Ini seperti cerita horor yang sering kita baca. Aku hanya bisa menggeleng. Jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini bukan lelucon atau cerita karangan. Ada sesuatu yang nyata dan mendesak dalam setiap kata yang tertulis di perkamen itu. Aku bisa merasakan tekanan yang tak terlihat, seolah ada sepasang mata yang mengawasi, menunggu keputusanku. Beberapa malam setelah penemuan itu, tidurku menjadi gelisah. Aku sering terbangun di tengah malam dengan perasaan diawasi. Suara gesekan samar terdengar dari arah ruang tamu, seolah kotak itu sendiri yang bergerak. Bahkan bunga-bunga di taman belakangku yang selalu mekar indah mulai layu dengan cepat. Kelopak-kelopak indah itu berguguran satu persatu, seolah energi positif di sekitarku terkuras habis. Pada suatu malam, aku terbangun karena suara meong yang sangat keras dari arah ruang tamu. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku tidak memelihara hewan peliharaan. Dengan langkah gemetar, aku memberanikan diri. Samar-samar di bawah cahaya rembulan yang menembus jendela, aku melihat sesuatu bergerak di dekat kotak tua itu. Itu adalah seekor kucing hitam legam dengan mata menyala dan bulu yang terlihat kusut. Kucing itu menatapku tajam, seolah-olah mengerti apa yang sedang kufikirkan. Seolah-olah dia adalah pesan dari perkamen itu sendiri. Desakan untuk menunaikan permintaan aneh itu semakin kuat, mendesakku ke batas kegilaan. Aku tahu, jika tidak melakukan sesuatu, hidupku benar-benar akan berubah menjadi neraka. Tatapan kucing hitam itu, yang kini duduk tenang di dekat kotak, seolah mengunci setiap gerakanku. Ada semacam kesepakatan diam antara kami. Aku harus menuruti permintaannya, atau konsekuensinya akan jauh lebih buruk dari sekadar kegelisahan malam hari. Tujuanku kini jelas,
Aku harus menemukan pohon angker yang disebutkan dalam perkamen. Keesokan paginya, aku memberanikan diri menceritakan semuanya pada Tari dan Rio. Awalnya mereka ragu, mengira aku kurang tidur atau terlalu banyak membaca buku horor. Tapi ketika aku menunjukkan kucing hitam itu yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mata menyalanya yang persis seperti yang terlukis di kotak dan perkamen, ekspresi mereka berubah. Ketakutan yang kurasakan kini tercermin di wajah mereka. "Jadi kita benar-benar harus mencari pohon angker itu?" tanya Rio. Suaranya sedikit gemetar. "Di mana kita akan mencarinya? Kota kita ini kecil, Lares." Aku menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku punya firasat itu pasti pohon yang sudah sangat tua. Mungkin yang tertua di sekitar sini. Dan mungkin orang-orang menghindarinya. Pencarian kami dimulai. Kami mendatangi setiap taman kota, setiap sudut terpencil, bahkan bertanya pada beberapa warga tua tentang pohon-pohon yang dianggap punya cerita mistis. Banyak yang menatap kami aneh, ada yang menyarankan kami untuk berobat. Namun ada satu orang, seorang kakek tua yang menjual ramuan herbal di pasar, yang mendengarkan ceritaku dengan saksama. "Pohon angker, katamu?" ujarnya pelan, matanya menerawang. "Ada satu tempat di pinggir hutan kecil di luar batas kota. Orang-orang menyebutnya hutan kuno. Di sana berdiri pohon beringin raksasa. Umurnya ribuan tahun. Tak ada yang berani mendekat. Sejak insiden aneh puluhan tahun lalu." Jantungku berpacu. Itu dia, hutan kuno, pohon beringin raksasa. Rasanya seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Namun kakek itu menatapku dengan tatapan memperingatkan. "Nak, jangan sekali-kali mengganggu ketenangan di sana. Ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang sangat lama dan sangat lapar." Peringatan itu membuat bulu kuduku merinding. Tapi aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Tekadku sudah bulat. Aku harus pergi ke hutan kuno, menemukan pohon angker, dan menguburkan kucing hitam itu. Hanya dengan begitu, mungkin semua keganjilan ini akan berakhir. Kucing hitam itu, yang kini kuberi nama Luna, tak pernah jauh dariku. Ia sering menatapku dengan mata menyalanya, seolah mengingatkan akan tugas yang harus kupenuhi. Malam itu kami bertiga, aku, Tari, dan Rio mempersiapkan diri. Kami membawa senter, beberapa bekal, dan sekop kecil yang terasa sangat berat di tanganku. Luna berjalan tenang di depanku, seolah dia adalah pemandu kami menuju takdir yang tak terelakkan. Perjalanan menuju hutan kuno tidaklah mudah. Semakin jauh kami melangkah dari batas kota, semakin tebal kabut yang menyelimuti, dan suara-suara malam terasa semakin menyeramkan. Angin berdesir melalui pepohonan, menciptakan bisikan-bisikan aneh yang seolah memanggil namaku. Akhirnya, kami tiba di batas hutan kuno. Aura di tempat itu terasa sangat berbeda. Ada semacam ketenangan yang menyeramkan, seperti tempat di mana waktu berhenti. Pepohonan menjulang tinggi, dahan-dahannya saling bertautan, membentuk kanopi gelap yang menghalangi cahaya rembulan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar di sini. Hanya ada keheningan yang mencekam, dan langkah kaki kami yang terasa begitu bising. Tiba-tiba Luna berhenti. Matanya menyala lebih terang dari biasanya, menatap jauh ke dalam kegelapan. Aku mengikuti pandangannya, dan di sana, di tengah hutan yang pekat, berdiri sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya mencengkram tanah seperti jari-jari monster, dan batangnya yang sangat besar diselimuti lumut tebal. Ada sebuah lubang menganga di salah satu akarnya yang besar, terlihat seperti mulut gua yang gelap, seolah-olah pohon itu bernafas. Aku bisa merasakan energi yang sangat kuat terpancar darinya, energi yang kuno dan penuh misteri. Inilah pohon angker itu. Tapi saat kakiku melangkah mendekat, sebuah bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan.
Bentuknya tak jelas, namun aku bisa merasakan tatapan yang dingin dan menusuk, seolah kami tidak sendirian. Bayangan itu menghilang secepat ia muncul, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rio dan Tari saling berpegangan erat, wajah mereka pucat pasi. Luna, kucingku, hanya duduk tenang di sampingku. Matanya terus menatap lubang gelap di akar pohon angker, seolah ia mengerti segalanya. "Apa itu tadi, Laras?" bisik Tari. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu, tapi kita harus cepat. Rembulan akan memudar sebentar lagi." Dengan langkah hati-hati, aku mendekati lubang di akar pohon. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah menarikku masuk. Dari dalam lubang itu, samar-samar terdengar bisikan. Awalnya seperti desiran angin, namun perlahan berubah menjadi rangkaian kata-kata yang tak jelas, seolah seseorang sedang merintih dalam kesedihan yang mendalam. Rasanya seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap, memohon pelepasan. "Kucingnya Laras, kita harus segera melakukannya," desak Rio. Ia sendiri tampak sangat ketakutan. Aku tahu mereka benar. Memulur waktu hanya akan memperpanjang penderitaan ini. Dengan napas tertahan, aku mengangkat Luna. Kucing itu tidak berontak sama sekali. Ia hanya menatapku dengan mata yang damai, seolah ia sudah siap dengan takdirnya. Aku berlutut di depan lubang. Tanganku gemetar saat memegang sekop. Aku harus menggali di sini, di tempat yang terasa begitu menyeramkan, di bawah tatapan pohon kuno yang menyimpan begitu banyak misteri. Saat sekopku menyentuh tanah, bisikan dari dalam pohon menjadi semakin keras, seolah memprotes, namun di saat yang bersamaan juga seolah melegakan. Aku mulai menggali, setiap gerakan terasa sangat berat. Tanah di sekitar akar pohon itu terasa aneh, sangat dingin dan lembab. Aku bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasiku, memantau setiap sentuhan sekopku. Tiba-tiba, dari dalam lubang, sebuah suara yang lebih jelas terdengar. Bukan bisikan lagi, melainkan sebuah tangisan lirih yang memilukan memanggil nama seseorang. Siska, Siska, kau di mana?" Suara tangisan lirih itu menusuk gendang telingaku, membuat sekop di tanganku nyaris terjatuh. Itu bukan suara angin atau imajinasiku. Itu adalah suara yang nyata, penuh kepedihan, seolah berasal dari seseorang yang terperangkap dalam penderitaan tak berujung. Rio dan Tari yang berdiri di belakangku tampak sama terkejutnya. Mereka saling berpegangan erat, mata mereka melebar ketakutan. Luna, kucing hitam itu, tiba-tiba melompat ke galian yang baru kubuat. Ia membaringkan tubuhnya di sana, menatapku dengan mata yang damai, seolah mengatakan, "Ini saatnya, tunaikan janjinya." Sebuah perasaan aneh merasukiku. Ini bukan lagi sekadar menguburkan kucing. Ini adalah bagian dari sebuah ritual kuno, sebuah janji yang harus dipenuhi, bukan olehku, melainkan oleh sosok Siska yang terus disebut-sebut. Siapa Siska ini? Dan mengapa aku yang harus menyelesaikan semua ini? Saat aku meraih sekop lagi, niat untuk menguburkan Luna terasa sangat berat. Bukan karena jijik, melainkan karena aku merasa seperti sedang mengorbankan sesuatu yang tidak bersalah. Suara tangisan dari dalam lubang semakin intens, bercampur dengan bisikan-bisikan lain yang seolah memanggil-manggil namaku. "Laras, Laras, selamatkan kami." Aku tidak mengerti apa yang harus kuselamatkan, atau dari apa. Namun tekanan yang tak terlihat itu semakin kuat, mendesakku. Aku menatap rembulan yang mulai memudar di antara celah dedaunan. Waktuku hampir habis. Jika aku tidak menunaikan permintaan ini sekarang, entah apa yang akan terjadi. Keganjilan demi keganjilan yang terjadi selama ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang menuntut penyelesaian. Aku harus melakukannya. Demi diriku, demi Tari dan Rio, dan mungkin
demi roh yang terperangkap di dalam pohon itu. Dengan hati yang berat dan air mata yang mulai menggenang, aku memantapkan diri. Aku akan menyelesaikan ini, tidak peduli betapa mengerikannya. Dengan tangan gemetar, aku mulai menimbun tanah di atas Luna. Setiap gumpal tanah yang jatuh terasa seperti menekan jiwaku sendiri. Bisikan dari dalam pohon menjadi semakin kacau, bercampur dengan isak tangis dan erangan samar, seolah mereka tahu apa yang sedang terjadi dan tidak setuju. Atau justru sebaliknya, mereka merasa lega. Namun, di tengah semua itu, suara Siska yang memilukan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan penuh keputusasaan. Jangan lakukan ini. Dia bukan yang seharusnya. Aku membeku. Sekop di tanganku berhenti. Suara itu bukan suara roh yang terperangkap. Suara itu adalah suara seorang perempuan, penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Dia bilang Luna bukan yang seharusnya. Lalu siapa? Dan apa artinya? Jangan lakukan ini. Aku menoleh ke arah Tari dan Rio, berharap mereka juga mendengarnya. Tapi mereka hanya menatapku dengan wajah ketakutan, tidak memahami apa yang sedang terjadi di benakku. Pohon itu, yang tadinya terasa seolah bernafas, kini bergetar hebat. Cabang-cabangnya berayun liar meskipun tidak ada angin. Dari lubang di akarnya, kini bukan hanya suara, tapi cahaya hijau samar mulai memancar, berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Aku merasakan energi negatif yang pekat menyelimutiku, menarikku ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Aku menatap Luna yang masih terbaring tenang di galian. Jika dia bukan yang seharusnya, lalu siapa? Dan apa artinya jangan lakukan ini? Aku menoleh ke arah Tari dan Rio, berharap mereka juga mendengarnya. Tapi mereka hanya menatapku dengan wajah ketakutan, tidak memahami apa yang sedang terjadi di benakku. Pohon itu, yang tadinya terasa seolah bernafas, kini bergetar hebat. Cabang-cabangnya berayun liar meskipun tidak ada angin. Dari lubang di akarnya, kini bukan hanya suara tapi cahaya hijau samar mulai memancar, berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Aku merasakan energi negatif yang pekat menyelimutiku, menarikku ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Aku menatap Luna yang masih terbaring tenang di galian. Jika dia bukannya seharusnya, lalu siapa? Apakah aku sedang membuat kesalahan yang fatal? Pikiranku kacau. Di satu sisi, aku ingin menghentikan ini, ingin menarik Luna kembali. Tapi, di sisi lain, desakan tak terlihat yang sudah menghantui hidupku selama ini masih ada, mendesakku untuk menyelesaikan ritual ini. Waktu terus berjalan, rembulan semakin redup. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama mengerikan, melanjutkan sesuatu yang mungkin salah, atau menghentikannya dan menghadapi konsekuensi yang tidak ku ketahui. Ini adalah pilihan paling sulit yang pernah ku hadapi, dan aku tahu keputusanku akan menentukan nasibku, dan mungkin nasib banyak jiwa lainnya. Suara Siska yang penuh pendidikan itu terus bergaung di telingaku. Jangan lakukan ini. Dia bukan yang seharusnya. Dan cahaya hijau samar dari dalam lubang semakin terang, berdenyut-denyut seolah ada sesuatu yang sekarat di dalamnya. Aku merasakan tangan Tari menggenggam lenganku erat, sementara Rio menatapku dengan mata memohon. Laras, hentikan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ini terasa sangat salah. Mendengar desakan mereka, ditambah bisikan penyesalan dari Siska dan getaran pohon yang semakin kuat, hatiku akhirnya mantap. Aku tidak akan melanjutkan ini. Terlalu banyak keraguan, terlalu banyak suara yang berteriak salah. Luna mungkin memang bukan yang dimaksud dalam janji kuno ini. Aku menjatuhkan sekopku. Suara besi beradu tanah memecah keheningan mencekam. Aku meraih Luna yang terbaring di galian, menggendongnya erat. Kucing itu mengeong pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Tepat saat aku mengangkat Luna dari galian, sebuah bayangan transparan, lebih jelas dari bayangan sebelumnya, muncul dari dalam lubang pohon. Itu adalah siluet seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, tampak rapuh dan penuh penderitaan. Matanya kosong, namun sorotnya memancarkan kelegaan yang luar biasa saat melihat Luna tidak jadi dikuburkan. Dia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang kurus, lalu menunjuk ke lubang di akar pohon. Dari murutnya yang tak bergerak, aku mendengar suaranya di kepalaku, suara yang sama dengan yang memanggil Siska, dan jangan lakukan ini. Aku Siska, bisiknya dalam pikiranku.
Bukan kucing ini yang harus dikubur, tapi jiwaku yang terperangkap, jiwa yang haus dendam. Lalu perlahan, siluet itu memudar, menghilang kembali ke dalam lubang pohon, meninggalkan jejak cahaya hijau yang kini terasa lebih damai. Aku menatap galian yang tadi kubuat, lalu ke akar kecil yang ditunjuk Siska. Jadi selama ini, aku salah paham. Bukan kucing hitam yang harus dikubur, melainkan sesuatu yang lain, yang jauh lebih kelam, yang terperangkap oleh janji Siska sendiri. Sebuah kebenaran mengerikan terungkap, dan kini aku tahu apa yang sebenarnya harus kulakukan untuk mengakhiri semuanya. Mata Siska, meski transparan, memancarkan kesedihan yang mendalam. Dia menunjuk ke arah akar pohon yang lebih kecil, di samping lubang utama, tempat di mana kutukan itu menunggu. Jadi selama ini, perkamen itu bukan tentang mengubur Luna, tapi tentang melepaskan sesuatu yang lain. Sesuatu yang terikat oleh janji Siska sendiri. Aku menatap galian yang tadi kubuat, lalu ke akar kecil yang ditunjuk Siska. Itu adalah akar yang terlihat paling tua dan paling tebal di antara yang lain, seolah menyimpan sebuah rahasia kelam. Aku tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan teror yang telah menghantuiku. Dengan Luna dalam pelukanku, aku berjalan mendekati akar itu. Aroma tanah yang lebih busuk menyeruak dan hawa dingin yang menusuk terasa semakin pekat. "Laras, apa yang akan kau lakukan?" Tanya Tari, suaranya nyaris berbisik. Rio terlihat tak kalah cemas, matanya terpaku pada akar yang akan kugali. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku harus menemukan apa yang Siska maksud. Kutukan, janji yang dia buat. Kurasa ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Aku kembali mengambil sekop yang tadi kujatuhkan. Kali ini tanganku tidak lagi gemetar. Ada tekad yang kuat membimbingku. Aku mulai menggali di dekat akar yang ditunjuk Siska. Tanah di sana terasa sangat keras, seolah ada sesuatu yang melindunginya. Aku harus mengerahkan seluruh tenagaku. Setiap kali sekopku menghantam tanah, suara-suara bisikan dari dalam pohon semakin histeris, seolah mereka ketakutan. Atau mungkin marah. Bukan lagi tangisan kesedihan, melainkan erangan dan desisan yang membuat bulu kudukku merinding. Tiba-tiba ujung sekopku menyentuh sesuatu yang keras, bukan batu, melainkan sesuatu yang terasa licin dan dingin. Dengan hati-hati aku menyingkirkan tanah di sekelilingnya. Terlihat sebuah kotak kecil dari batu. Permukaannya ditutupi lumut dan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di kotak tua pertama. Di atasnya terukir jelas wajah seorang perempuan dengan ekspresi putus asa. Aku yakin itu adalah Siska. Aku tahu apapun yang ada di dalam kotak ini, itu adalah inti dari masalah ini. Inti dari janji dan kutukan yang telah menjebak banyak jiwa selama berabad-abad. Ini adalah pilihan terakhir Siska yang kini harus kupenuhi. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kotak batu itu dari galian. Dinginnya menembus kulitku, seolah es yang membeku di kedalaman waktu. Simbol-simbol di permukaannya terasa aneh di bawah sentuhanku, dan gambar wajah Siska yang terukir di atasnya menatapku dengan tatapan kosong, penuh penyesalan. Saat aku mengangkat kotak itu sepenuhnya, suara-suara bisikan dari dalam pohon tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menakutkan menyelimuti hutan kuno, jauh lebih menekan daripada bisikan apapun. Rio dan Tari menatapku dengan napas tertahan, seolah mereka tahu bahwa momen krusial telah tiba. Luna yang ada dalam pelukanku mengeong pelan, seolah memberi isyarat agar aku berhati-hati. Aku mencoba membuka kotak batu itu, namun tidak ada celah, tidak ada kunci. Permukaannya mulus, seolah dirancang untuk tidak pernah dibuka. Aku mencoba menekan, memutar, bahkan mengetuknya perlahan. Tidak ada reaksi. Frustasi mulai merayapiku. Setelah semua yang kualami, setelah semua petunjuk yang kudapat, apakah ini akan berakhir buntu? Apakah aku akan gagal? Tiba-tiba, dari dalam lubang pohon, muncul lagi siluet Siska, kali ini lebih jelas dan lebih putus asa dari sebelumnya. Matanya menatap kotak batu di tanganku, lalu beralih padaku. Hancurkan itu, hanya itu jalan terakhir.
Bisiknya dalam benakku, suaranya kini terdengar seperti jeritan yang tertahan. Janji itu harus dihancurkan agar aku dan yang lain bebas. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Hancurkan? Dengan apa? Aku melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa kugunakan. Mataku tertuju pada sekop yang tadi kujatuhkan. Itu adalah satu-satunya alat yang ada. Dengan tekad bulat, aku membaringkan kotak batu di tanah yang keras, tepat di bawah akar pohon. Aku mengangkat sekop. Tanganku bergetar bukan karena takut, tapi karena gemuruh emosi yang memuncak. Ini adalah satu-satunya cara. Ini adalah pilihan terakhirku untuk Siska, untuk diriku, dan untuk semua jiwa yang terperangkap. Aku harus menghancurkan kotak itu, tidak peduli apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah keputusan yang mengerikan, tapi tak terhindarkan. Aku harus menghancurkan kotak itu, tidak peduli apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku mengangkat sekop tinggi-tinggi, memusatkan seluruh kekuatan dan tekad yang tersisa di dalam diriku. Di benakku terbayang kembali malam-malam tanpa tidur, suara-suara aneh, dan aura menekan yang selama ini menghantuiku. Ini semua akan berakhir. Untukku, untuk Tari dan Rio yang setia menemaniku, dan untuk Siska serta jiwa-jiwa lain yang terperangkap dalam kutukan itu. Dengan satu tarikan nafas, sekopku menghantam kotak batu dengan kekuatan penuh. Suara prrrr memecah kesunyian hutan kuno. Jauh lebih keras dari yang kubayangkan. Bukan hanya suara sekop beradu batu, tapi juga suara retakan yang dalam. Seolah sesuatu yang sudah lama terkunci akhirnya menyerah. Kotak batu itu terbelah menjadi dua, lalu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berhamburan di tanah. Bersamaan dengan pecahnya kotak itu, sebuah cahaya keperakan yang sangat terang memancar dari serpihannya, menyelimuti seluruh area di bawah pohon angker. Cahaya itu bukan cahaya yang menyakitkan mata, melainkan cahaya yang terasa lembut, penuh kedamaian, dan memancarkan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dari dalam lubang pohon, kini bukan lagi bisikan atau tangisan, melainkan suara paduan suara yang merdu, seolah ratusan jiwa sedang bernyanyi dalam harmoni. Itu adalah suara lega, suara pembebasan. Luna, kucing hitamku, melompat turun dari gendunganku. Ia mengiung riang, lalu berlari mengelilingi serpihan kotak, seolah ikut merasakan kebebasan yang sama. Rio dan Tari yang tadinya terpaku ketakutan, kini menatapku dengan mata berbinar. Wajah pucat mereka berangsur-angsur kembali normal. Aku merasakan beban berat di dadaku terangkat, seolah rantai tak terlihat yang mengikatku selama ini telah putus. Pohon angker itu, yang tadinya terasa mencekam, kini memancarkan aura ketenangan. Dedaunannya berdesir lembut, seolah menyanyikan lagu selamat datang. Aku tahu, aku telah berhasil. Cahaya keperakan itu perlahan meredup, namun kehangatan yang ditinggalkannya masih terasa. Suara paduan suara yang merdu itu juga memudar, digantikan oleh suara desiran angin yang membawa kedamaian. Tidak ada lagi bisikan mencekam, tidak ada lagi erangan putus asa. Hanya ada ketenangan yang absolut. Rio dan Tari menghampiriku, memelukku erat. "Kita berhasil, Laras, kita berhasil," seru Tari, suaranya dipenuhi haru. Rio mengangguk setuju, matanya berkaca-kaca. Luna, kucing hitamku, mengusap-usapkan kepalanya di kakiku, mengeong manja, seolah ingin meyakinkanku bahwa semua sudah baik-baik saja. Aku menatap galian tempat kotak batu itu pecah. Di sana, di antara serpihan batu, aku melihat sesuatu yang berkilauan. Sebuah liontin perak kecil berbentuk hati dengan ukiran inisial SA. Aku mengambilnya. Dinginnya liontin itu berbeda dengan dinginnya kotak batu sebelumnya. Ini adalah dingin yang menenangkan, seolah menyimpan kenangan lama yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku yakin ini adalah milik Siska, sebuah pengingat akan janji yang telah ia coba penuhi selama ini. Saat aku menggenggam liontin itu, sebuah kilasan bayangan kembali muncul di benakku. Kali ini bukan bayangan yang menakutkan, melainkan sebuah kenangan. Aku melihat Siska, seorang gadis muda dengan mata penuh cinta, sedang memegang liontin itu dan berjanji pada seseorang yang penting baginya.
Janji itu, entah bagaimana, telah berubah menjadi sebuah ikatan yang menjebaknya dan jiwa-jiwa lain di pohon ini. Dan kini, dengan hancurnya kotak itu, janji itu telah terbebas. Kami bergegas meninggalkan hutan kuno. Langkah kami terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini kami pikul telah lenyap. Udara malam terasa segar dan bintang-bintang di langit terlihat lebih terang dari biasanya. Aku menoleh ke belakang, melihat pohon angker itu yang kini berdiri menjulang dengan tenang di bawah cahaya rembulan yang kembali bersinar. Tidak ada lagi aura menakutkan, hanya kehormatan dari sebuah monumen kuno yang akhirnya menemukan kedamaian. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kami tiba di rumahku saat fajar menyingsing, disambut aroma bunga melati yang kembali semerbak di taman belakang. Bunga-bunga yang sebelumnya layu, kini mekar kembali dengan indahnya, seolah ikut merayakan kebebasan yang baru saja kami raih. Aku menatap Luna, kucing hitam itu, yang kini terlihat lebih lincah dan bersemangat. Ia melompat ke pangkuanku, mengeong manja, dan matanya tidak lagi memancarkan aura misterius, melainkan kehangatan yang tulus. Liontin perak kecil itu masih kugenggam erat. Aku menunjukkannya pada Tari dan Ryu. Ini milik Siska, kataku pelan. Kurasa ini adalah hadiah darinya, sebagai tanda terima kasih. Tari mengusap liontin itu. Cantik sekali, Laras. Mungkin ini adalah cara dia mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan kedamaian. Sejak malam itu, rumahku kembali menjadi tempat yang nyaman. Tidak ada lagi suara-suara aneh di tengah malam. Tidak ada lagi perasaan diawasi. Tidurku kembali nyenyak, dan setiap pagi aku terbangun dengan perasaan segar dan damai. Luna memilih untuk tinggal bersamaku. Ia menjadi teman setiaku, selalu mengikuti kemanapun aku pergi, seolah menjadi pengingat akan petualangan luar biasa yang pernah kami lalui bersama. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman, aku merasakan hembusan angin lembut. Aroma bunga melati di sekitarku terasa lebih wangi dari biasanya. Aku menoleh ke arah pohon angker di kejauhan, yang kini terlihat samar-samar di balik pepohonan lain. Aku bisa merasakan energi positif terpancar darinya, seolah pohon itu sendiri kini telah terbebas dari beban masa lalu yang gelap. Aku tahu, ikatan antara aku dan tempat itu, antara aku dan Siska telah berubah. Bukan lagi ikatan ketakutan, melainkan ikatan pemahaman dan kedamaian. Aku telah mengembalikan apa yang seharusnya, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kembali hidupku dan sebuah hadiah tak ternilai. Pemahaman tentang sebuah takdir yang entah bagaimana telah memilihku. Ini adalah akhir yang bahagia, sebuah resolusi manis dari teror yang pernah membayangiku. Setelah kejadian itu, hidupku kembali normal, namun tidak persis sama. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di luar batas logika. Perpustakaan tetap menjadi duniaku, namun kini aku melihat setiap cerita dengan mata yang berbeda. Seolah setiap halaman bisa menyimpan misteri tak terduga. Luna, kucing hitamku, menjadi simbol dari semua ini. Dia bukan hanya hewan peliharaan, tapi pengingat abadi akan ikatan aneh yang terjalin antara aku dan pohon angker. Setiap pagi, dia akan melompat ke jendela, menatap ke arah hutan kuno, seolah mengucapkan salam pada jiwa-jiwa yang kini telah bebas. Aku sering bergabung dengannya, menikmati ketenangan yang terpancar dari arah sana. Liontin perak kecil milik Siska kini kugunakan sebagai kalung. Rasanya dingin di kulitku, tapi bukan dingin yang menakutkan, melainkan dingin yang menenangkan, penuh kenangan. Kadang saat aku menggenggamnya, aku bisa merasakan kehadiran Siska. Bukan lagi arwah yang terperangkap, melainkan semangat yang damai. Seolah dia berterima kasih karena telah membantunya menemukan jalan pulang. Aku memang tidak lagi dihantui, tapi pelajaran tentang kekuatan janji dan konsekuensi dari pilihan telah mengakar kuat dalam diriku.
Apa yang tampak sebagai masalah kecil, sebuah kotak tua, seekor kucing hitam, ternyata adalah kunci untuk membebaskan sebuah takdir yang terjerat selama berabad-abad. Aku belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan kadang keberanian terbesar adalah menghadapi hal yang tidak kita mengerti. Hidupku yang dulu hanya tentang buku dan bunga, kini memiliki dimensi baru yang lebih dalam, sebuah jejak takdir yang tak akan pernah kulupakan. Aku sering berbagi cerita ini dengan Tari dan Rio, yang kini menjadi saksi bisu petualangan paling gila dalam hidup kami. Mereka, sama sepertiku, merasakan perubahan. Ada kematangan baru dalam diri kami, sebuah kesadaran bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari yang kami kira. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi jendela kamarku, aku sedang membaca salah satu buku tua di perpustakaan. Tiba-tiba, sebuah halaman yang belum pernah kuperhatikan sebelumnya seolah terbuka dengan sendirinya. Di sana, tertulis sebuah catatan kuno tentang sebuah keluarga yang pernah tinggal di dekat hutan kuno berabad-abad yang lalu. Catatan itu menyebutkan tentang seorang gadis bernama Siska yang sangat mencintai kucing hitamnya dan sebuah janji yang ia buat di bawah pohon beringin raksasa untuk melindungi seseorang dari bahaya. Namun, janji itu disalahartikan dan berakhir menjadi ikatan yang menjebaknya dan jiwa-jiwa lain. Jantungku berdebar. Ini adalah konfirmasi. Bukan hanya tentang kisah mistis, melainkan sebuah sejarah yang terlupakan. Sebuah tragedi masa lalu yang akhirnya menemukan penyelesaiannya melaluiku. Ada rasa haru yang membanjiriku. Aku merasa terhubung dengan Siska, bukan hanya sebagai penyelamatnya, tetapi juga sebagai penerus yang memahami beban janji yang ia pikul. Sejak saat itu, aku sering mengunjungi pohon angker, bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Aku akan duduk di bawah naungannya, ditemani Luna, dan merasakan kedamaian yang mendalam. Kadang, aku akan meletakkan bunga-bunga segar di dekat akarnya, sebagai tanda persahabatan antara dua dunia. Pohon itu, bagi sebagian orang, mungkin hanya pohon tua biasa. Tapi bagiku, itu adalah penjaga rahasia, saksi bisu dari janji dan kutukan, dan kini, saksi kebebasan. Aku telah menerima pesan abadi dari masa lalu, dan aku tahu, pengalaman ini akan membentuk siapa diriku di masa depan. Peristiwa di hutan kuno telah mengubah segalanya. Aku, Laras, si pustakawati penyuka bunga yang tenang, kini membawa sebuah cerita yang lebih besar dari buku manapun. Luna, kucing hitam dengan mata menyala, bukan lagi sekadar peliharaan, melainkan penjaga rahasia, simbol dari sebuah petualangan yang melampaui batas nalar. Liontin Siska yang selalu melingkar di leherku adalah pengingat konstan bahwa setiap janji memiliki bobotnya dan setiap pilihan bisa mengubah takdir. Pohon angker itu yang dulunya adalah sumber teror, kini menjadi pengingat akan kekuatan pengampunan dan pelepasan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat berbahaya, melainkan sebagai monumen bagi jiwa-jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian. Beberapa kali, aku bahkan melihat anak-anak bermain di dekat batas hutan kuno tanpa rasa takut, seolah aura positif dari pohon itu kini menyelimuti area sekitarnya, semua berkat pembebasan yang terjadi malam itu. Hidupku memang kembali damai, namun aku membawa serta hikmah yang tak ternilai. Aku belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan ketakutan yang terlihat, tetapi juga tentang menghadapi ketidakpastian, tentang membuka diri pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku belajar bahwa di balik setiap legenda menyeramkan, mungkin ada kebenaran yang menyedihkan, menunggu untuk ditemukan dan diselesaikan. Dan kini, setiap kali aku melihat kucing hitam atau menemukan kotak tua yang berdebu, aku tersenyum. Bukan lagi senyum takut, melainkan senyum pengertian. Karena aku tahu, di balik setiap penampakan dan misteri, ada cerita yang ingin diceritakan, sebuah janji yang ingin dituntaskan.
Aku adalah Laras, si Pistakawati yang pernah mengubur kucing hitam di bawah pohon angker, dan setelah itu hidupku tidak berubah neraka, melainkan berubah menjadi awal yang baru, awal dari sebuah perjalanan panjang memahami misteri dunia satu persatu.